Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini Sarkomer akan membahas materi terkait dengan pengembangan instrumen dan penilaian untuk formasi guru IPA SMP. Video ini akan membahas terkait dengan soal dan pembahasan. Pastikan teman-teman untuk menonton videonya sampai akhir ya. Tanpa berlama-lama, yuk kita lanjutkan ke soal yang pertama. Berikut ini indikator soal topik sistem pencernaan makanan, mendeskripsikan proses pencernaan kimia pada manusia. Manakah butir soal uraian yang sesuai untuk indikator tersebut? Oke, kita lihat dulu ya. Mendeskripsikan proses pencernaan pada manusia itu kan kalau di dalam kategori taksonomi belum seperti itu. Kata mendeskripsikan itu kan menunjukkan C1 ya teman-teman. Kita cari yang option jawabannya yang hampir mendekati dengan C1. Yang A, sebutkan 3 contoh makanan yang setelah dikunyah sekitar 1 menit menunjukkan hasil positif pada saat uji glukosa. Nah, ini kan menunjukkan aplikasi ya, karena siswanya kan udah tahu makanan yang mengandung kalau yang hasil positif uji glukosa itu kan berarti dia yang mengandung karbohidrat seperti itu ya teman-teman. Jadi kan bisa memilah-milah makanan berdasarkan dengan kandungannya. Nah, ini lebih tepatnya ke C3 ya, atau aplikasi. Kemudian yang B, jelaskan alasan nasi yang telah dikunyah selama 1 menit menunjukkan hasil positif pada saat uji glukosa. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian yang C, kelompokkanlah jenis-jenis makanan yang setelah dikunyah sekitar 1 menit menunjukkan hasil positif pada saat uji glukosa. Nah, ini kelompokkan jenis-jenis makanan itu hampir sama dengan option yang A ya, itu menunjukkan aplikasi. Artinya kan siswa kan sudah mengetahui atau sudah memahami ini soal yang dimaksud seperti itu. Sehingga ini lebih tepat ke yang C3. Kemudian yang D, adakah perbedaan hasil uji glukosa pada pada nasi dan putih telur yang telah dikunyah selama 1 menit. Jadi ada perbedaan antara nasi dan putih telur. Nah, itu kan menunjukkan 2 zat ya dan 2 kandungan makanan, yaitu nasi kan mengandung karbohidrat, putih telur mengandung protein. Nah, itu lebih tepatnya kalau adakah perbedaan itu kan lebih menunjukkan ke analisis ya, atau C4. Sehingga jawabannya itu adalah yang B ya, jelaskan alasan nasi yang telah dikunyah selama 1 menit menunjukkan hasil positif pada saat uji glukosa. B. Soal berikutnya, berikut ini contoh instrumen penilaian diri yang dibuat guru IPA. Saya selalu bertanggung jawab dan disiplin dalam menyelesaikan tugas. Pernyataan yang tepat tentang kalimat pada kriteria penilaian adalah kita lihat dulu yang A. Pernyataan yang digunakan terlalu panjang. Pernyataannya menurut saya ini tidak terlalu panjang. Ini cukup dalam suatu pernyataan penilaian ya, pernyataan dalam instrumen penilaian. Kemudian yang B, menggiring ke respon yang diinginkan. Responnya pun sudah jelas ya, yaitu antara iya dan tidak. Kemudian yang C, pernyataan melenceng dari tujuan penilaian. Nah, ini kan tujuan penilaiannya itu adalah penilaian diri. Sepertinya kriteria seperti ini atau pernyataan seperti ini pun tidak melenceng ya. Yang D, kalimat mengandung respon ganda. Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Kalau kita lihat lagi ya di bagian soalnya itu kan saya selalu bertanggung jawab. Ini ada kata-kata bertanggung jawab dan disiplin. Jadi kan ada 2 kriteria dalam satu pernyataan. Nah, itu menimbulkan respon ganda. Nanti siswanya itu mengalami kebingungan ketika memberikan respon. Karena ada 2 respon dalam satu pernyataan ya, seharusnya dalam satu kriteria itu dalam satu pernyataan itu mengandung satu kriteria, hanya bertanggung jawab saja atau disiplin seperti itu. Soal berikutnya, perhatikan daftar perilaku berikut ini. Pengelompokan perilaku, aspek, sikap sosial dan spiritual yang dapat diamati, yang dapat dijadikan catatan untuk jurnal adalah 1. Berdoa sebelum belajar. Nah, ini kira-kira masuk mana nih, sikap spiritual atau sosial? Ya, ini masuk ke spiritual. Mengucap syukur kepada Tuhan, spiritual ya. Melaksanakan salat tepat waktu, spiritual. Berterima kasih atas pertolongan saudara. Nah, ini adanya komunikasi antar manusia ya, sehingga menunjukkan sosial. Kita kasih tanda titik.
Meminta maaf jika bersalah, ini juga ada komunikasi atau hubungan di antara manusia, itu berarti menunjukkan sikap sosial. Menjaga perasaan teman, juga sikap sosial, menghargai pendapat teman, sikap sosial. Oke, sehingga kita cari dulu jawabannya yang mana nih teman-teman. Yang sikap spiritual itu adalah 1, 2, 3, 8. Yang sosial 4, 5, 6, 7. Jawabannya yang D ya. Oke, berikut ini aktivitas yang dilakukan siswa. Ada indikator pembelajaran IPA SMP, yaitu mengidentifikasi proses pencernaan mekanis dan kimiawi melalui kegiatan praktikum. Daftar aktivitas yang tepat pada saat praktikum yang dapat digunakan untuk pedoman observasi mengukur indikator tersebut adalah. Oke, yang ditanya ada indikator mengidentifikasi proses pencernaan, kemudian pakai observasi ya, ini pakai observasi. Yang pertama, menyiapkan bahan dengan tepat. Nah, jelas ya. Kemudian menuangkan larutan ke keping tes, ya. Membakar bahan dengan tepat. Nah, ini enggak ya. Menuangkan larutan indikator ke bahan, iya. Mengamati persamaan reaksi kimia. Nah, ini terlalu teoritis ya teman-teman, karena nggak mungkin kan reaksi kimia itu diperoleh ketika kegiatan praktikum. Reaksi kimia itu kan diperoleh dalam tinjauan teori ya, seperti itu, dijadikan sebagai penguat atau tidak bisa diamati dalam sekali praktikum ya, seperti itu. Kemudian mengamati hasil reaksi bahan dan indikator, ini benar ya, sehingga yang salah itu adalah yang 3 dan 5. Kita coret yang ada angka 3, ini kita coret ya, kalimatnya juga kita coret, sehingga jawabannya itu adalah yang B. Oke. Berikutnya, ini ada beberapa kriteria dalam menilai keterampilan siswa. Guru berencana membuat instrumen observasi untuk menilai keterampilan siswa pada kegiatan praktik klasifikasi pohon yang ada di lingkungan sekolah. Kriteria yang tepat dapat digunakan oleh guru dalam instrumennya adalah, ini ingin praktik klasifikasi pohon ya. Kita lihat dulu opsi yang pertama ya. Menentukan berat tanaman dengan alat ukur berat. Nah, ini nggak mungkin ya teman-teman, kan alat ukur berat itu nggak ada ya, nggak ditemukan di laboratorium, dan itu cukup sulit dalam pengerjaannya. Artinya kan nggak mungkin ya siswa disuruh mengukur berat tanamannya, itu berarti kan berat satu pohon. Misalnya kalau pohon mangga, berarti pohon mangganya harus ditebang terlebih dahulu, itu kan nggak mungkin ya teman-teman. Kemudian yang kedua, mengukur diameter batang tanaman dengan meteran pita, ini bisa ya. Kemudian yang ketiga, mengamati tekstur daun dengan kaca pembesar, ini pun bisa dilakukan karena kaca pembesar kan ada tersedia dalam laboratorium, dan ini kegiatan yang mudah ya. Kemudian menentukan tekstur batang dengan merabanya langsung, ini juga benar karena kan ada yang tekstur batangnya berkayu, ada yang herba, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, mengukur lebar daun dengan jangka sorong. Nah, ini pakainya jangka sorong ya teman-teman. Jangka sorong itu biasanya kan dipakai untuk mengukur diameter botol ya, diameter suatu lingkaran ya. Misalnya seperti botol, kemudian tutup pulpen, nah itu kan bisa pakai jangka sorong. Nah, ini kalau untuk mengukur lebar daun ini kurang tepat ya alat ukurnya. Alat ukur yang tepat untuk mengukur lebar daun itu misalnya pakai penggaris atau pakai mistar. Sehingga yang kelima ini kurang tepat. Sehingga yang ada nomor 1 dan 5-nya kita coret ya. 1, 5 kita coret, jawaban yang tepat berarti yang B ya. Oke. Terima kasih teman-teman telah menonton video Sarkomer dari awal pembahasan sampai akhir terkait dengan pengembangan instrumen dan penilaian untuk formasi guru IPA SMP. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan SKP bulan depan ya teman-teman. Oke, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.